Ratna. Apa kabar Bu Wahyu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ratna? Ya, kemarin kan Bu Wahyu sudah mengonfirmasi pada saya bikin janji untuk hari ini melakukan coaching. Iya. Nah, di sini tugas saya nanti sebagai observer akan mengamati Bu Wahyu melakukan coaching dengan Bu Nur. Siap Bu Ya, Ratna. sebelum melakukan observasi ini saya ingin menanyakan, nanti kan ada rubrik penilaian. Iya. Ada 3 kompetensi kucing yang akan saya observer. Nah, masih ingat tidak Bu Wahyu 3 kompetensi kucingnya apa saja? Iya, 3 kompetensi coaching yang harus dimiliki coach itu kan 1 present, kehadiran penuh, betul. kemudian 2 mendengarkan aktif, Iya. kemudian yang ketiga untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu sih. Ya, betul sekali Bu Wahyu. Nah, pengembangan kompetensi kucing yang mana yang ingin saya amati secara spesifik Bu Wahyu? Kemampuan coaching saya dalam kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Ratna. Oh iya, memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, untuk memberikan pertanyaan berbobot, Bu Wahyu ini sudah di tahap level berapa? Menurut saya baru di level 6,5 ya Bu. Oh, 6,5. Iya. Ya, baik, nggak apa-apa. Nah, nanti harapannya Bu Wahyu ini ingin ada di level berapa untuk memberikan pertanyaan berbobotnya Bu Wahyu? Yang saya harapkan saya bisa naik ke level 8,5 atau sampai 9 seperti Oke, bagus Bu Wahyu ya. Nah, jadi untuk menaikkan level dari 6,5 sampai 8 atau 8,5 itu indikator ketercapaian dari yang dikembangkan itu harapannya dari observasi ini apa Bu Wahyu? Saya bisa memberikan pertanyaan pemantik pada coach saya ini Ya. sehingga coaching bisa mencari solusinya sendiri dari permasalahannya seperti Oke, itu. baik. Nanti silahkan dilaksanakan dilaksanakan coachingnya dengan Bu Nur. Oke. Nanti saya mau izin untuk tetap di sini untuk melakukan observasi pelaksanaan coaching yang Bu Wahyu lakukan bersama dengan Bu Nur. Gitu ya Bu Iya, Wahyu ya. Bu Nanti Ratna. saya akan mencatat apa-apa saja yang sudah dilakukan Bu Wahyu dan Bu Nur dalam melaksanakan coaching gitu. Siap. Ya, silahkan untuk melakukan Iya. coaching Bu Wahyu. Oh iya, ini Bu Nur juga sudah datang. Halo Bu Nur, Waalaikumsalam. Ini ada Bu Iya, Ratna. iya. Nanti kita nanti akan diamati sama Bu Ratna. Gitu. Iya. Oh iya siap. Kemarin kan sudah janjian kan lewat WA, gimana Bu Nur? Iya Bu Wahyu, saya ada sedikit keresahan. Oke. Jadi dalam saya itu membagi waktu untuk di waktu pagi gitu Iya. Bu Wahyu. Jadi begini, di sekolah itu ada peraturan setiap guru itu wajib untuk melakukan piket pagi. Nanti ambil di salah satu hari. Nah, kedatangannya itu tidak boleh lebih dari pukul 6:15. Pagi sekali ya. Iya, padahal saya itu kan pagi itu repot sekali Bu Wahyu, jadi masih ngurusi anak, kemudian ngantar anak ke sekolah, Iya, kayak gitu. Kemudian ya masih saya sendiri nanti memberesi rumah seperti itu. Makanya saya itu agak bingung Iya. bagaimana cara mengatur waktu biar semuanya itu berjalan dengan baik. Oh gitu ya, jadi Bu Nur ini pengen ngobrol tentang permasalahannya dalam membagi waktu di pagi hari saat dapat jatah tiket gitu ya. Betul sekali. Gitu. Jadi tujuan Bu Nur dari obrolan kita nanti apa ya yang diinginkan? Saya menginginkan saya itu nanti tugas saya piket di sekolah itu bisa berjalan dan di rumah itu pekerjaan saya juga sudah selesai. Oh seperti itu. Oke. Untuk kondisi sekarang dalam Bu Nur membagi waktu agar bisa menyelesaikan semuanya itu dan datang tepat waktu ke sekolah itu, Bu Nur itu pada level berapa sih bisa melaksanakan itu semua? Kalau saat ini mungkin ya karena saya itu lebih banyak sering tidak tepat dalam waktu piket kayak gitu. Jadi saya mengukurnya itu masih di level 5. Oh 5, seperti itu. Jadi kemudian yang Bu Nur harapkan bisa naik ke level berapa? Setidaknya dalam sebulan itu saya sudah bisa naik di level 8 atau 9 kayak gitu. Jadi saya nanti tidak dapat SP. Oh Bu. iya, Iya. benar sekali ya. Jadi bisa
pekerjaan rumah bisa terselesaikan, juga bisa datang tepat waktu ke sekolah saat piket seperti itu. Iya. Kemudian untuk yang bisa Bu Nur lakukan agar kegiatan itu bisa berjalan sesuai harapannya Bu Nur itu, Bu Nur bisa merencanakan sesuatu yang mungkin bisa membantu gitu. Iya, mungkin apa ya? Saya bangunnya lebih pagi ya, mungkin ya lebih pagi dari biasanya. Rencana bangun jam berapa Bu Nur? Saya subuh, bangunnya subuh, habis subuh masak gitu. Itu nah saya mungkin lebih pagi ya, lebih pagi saya bangunnya lagi ya. Lebih pagi itu kira-kira jam berapa Bu Nur? Sebelum Bisa? subuh mungkin ya. Sebelum subuh. Pastinya jam berapa? Bisa. Kalau sekarang tuh subuhnya jam 4, berarti mungkin setengah 4 atau jam 3, nanti habis tahajud nggak usah tidur lagi kayak gitu, langsung bisa mempersiapkan dulu yang di rumah, masak, mencuci gitu ya. Kalau Iya. sudah terselesaikan kan juga hatinya tenang gitu kalau ke sekolah gitu ya rasanya. Iya. Jadi kalau belum tuh ke sekolah juga jadi buru-buru ya. Benar. Tenang Jadi gitu ya. jadinya terlambat gitu sayanya. Begitu. Kemudian selain bangun lebih pagi, apa yang bisa Bu Nur Apa ya? lakukan? Yang bagi saya itu lama sekali itu memasak. Oh, masak. Iya, mungkin saya bisa mengakali ya, apa masaknya sore aja ya, paginya nanti saya tinggal menghangati begitu. Iya bisa, saya sore, atau kalau mungkin sore belum bisa memungkinkan, saya mungkin beli matang aja ya. Iya, bisa juga beli matang. Oh iya, ya mungkin itu. Ada yang lain mungkin yang bisa membantu agar Bu Nur bisa lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan bisa tepat waktu ke sekolah. Waktu mencuci juga cukup lama, mungkin sore saya juga bisa mencuci lebih dulu. Bisa. Sekolah begitu. Kalau untuk anak-anak mungkin tidak bisa ya Bu ya, karena bangun kemudian saya langsung fokusnya ke anak, bangun mereka mandi, kemudian sarapan, ganti baju, berangkat sekolah kayak gitu. Ya itu tadi Bu, jadi masak mungkin saya harus lebih pagi, atau seharinya saya masak, atau yang nyuci baju saya alihkan di sore. Itu semua Bu Nur lakukan sendiri ya? Selama ini sih sebenarnya ada bantuan dari suami, cuma terkadang ya tahu sendiri lah Bu, suami itu kalau fokus di satu tempat ya dia baru fokus di situ saja, mungkin saya lebih banyak membackupnya. Oh gitu, jadi banyakkan Bu Nur melakukan pekerjaannya lebih sering sendiri gitu. Iya. Kalau bantuan suami ya ada tapi jarang. Ada tapi bagi saya kurang maksimal. Kurang sih, Bu. maksimal ya. Jadi kalau nggak sesuai dengan kemauan kita kurang gitu ya. Bu, Iya, ya. benar. Jadi kita mulai lagi seperti itu. Gitu ya, benar sekali. Jadi rencananya Bu Nur itu tadi apa aja? Jadi saya mungkin ya nanti kalau saya bangunnya itu tidak bisa bangun sebelum subuh ya, saya alternatifnya beli sayur matang Ya, begitu ya. bisa jadi itu. Tapi kalau bisa masaknya sore ya alhamdulillah, jadi lebih hemat begitu. Kemudian mencuci mungkin tidak harus pagi itu ya Bu ya. Jadi saya sore bisa mencuci, atau apa ya, mungkin masih di mesin cuci, nanti jemurnya mungkin pulang ya, waktu pulang gitu ya. Berarti rencana yang akan dilakukan Bu Nur dalam penyelesaian masalah pengelolaan waktu ketika jadwal piket di sekolah itu paginya, mungkin bisa bangun sebelum subuh tadi ya, sekitar jam 4 untuk persiapan masak, kemudian atau enggak beli gitu ya, beli matang seperti itu. Terus kemudian kegiatan rumah yang untuk mencuci itu bisa dilakukan sore seperti itu ya. Jadi Bu Nur akan melakukan rencana itu. Terus mulai kapan Bu Nur akan melakukan tindakan rencana itu? Karena dalam seminggu itu saya pikirnya 2 kali ya Bu ya. Jadi hari Senin itu saya piket, hari Selasa saya piket. Ini hari Sabtu. Ya mungkin Senin depan itu sudah saya aplikasikan itu ya. Oke, berarti nanti besok Senin mau mengaplikasikan ini ya tindakannya. Terus untuk menjaga komitmen atas tindakan dan rencana Bu Nur agar bisa terselesaikan semua dan datang tepat waktu ketika piket itu, Bu Nur bisa berkolaborasi dengan siapa?
karena itu pekerjaan di rumah, saya harus mengkomunikasikan sama suami ya, karena di rumah itu yang kolaborasi saya hanya suami. Benar sekali. Gitu. Kemudian anak sebenarnya karena dia masih kelas 1, kadang itu juga tahu apa yang saya maksud, kadang tidak. Mungkin juga pengertian perlu ya saya sampaikan pada anak. Iya. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan suami dan kasih pengertian kepada anak. Iya. Gitu ya. Kemudian apa yang yang Bu Nur dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya jadi mendapatkan sebuah solusi ya Bu ya, karena permasalahan saya itu awalnya saya itu bingung mau saya beratkan gimana, karena dua-duanya ini penting. Jadi urusan rumah bagi saya juga penting, urusan sekolah juga penting saat ini kayak gitu. Saya menemukan solusi yang insya Allah bisa saya praktikkan, saya coba kayak gitu. Jadi nanti siap untuk mempraktekannya. Gimana perasaannya sekarang setelah bercerita dengan saya? Lega sih Bu, saya merasa lega. Iya ya. Saya menemukan solusi. Kalau dipendam sendiri itu rasanya kok berat, nggak jelas gimana gitu ya. Iya, saya merasa mana ya yang harus saya prioritaskan kayak gitu ya. Iya. Alhamdulillah, berarti sekarang Bu Nur sudah merasa lega setelah ngobrol dengan saya ini. Bu Nur dapat menyelesaikan permasalahannya dan mendapatkan solusinya. Iya. Terima kasih ya Bu Wahyu Iya, sudah sama-sama. mau mendengarkan kegundahan saya sehingga saya bisa menemukan solusi yang dua solusi yang insya Allah lebih lebih praktis bisa saya lakukan. Jadi ya, udah ketemu. Iya. Mungkin ini dulu ya Bu, nanti insya Allah kalau saya sudah berhasil saya mau minta waktu. Siap Bu Nur, nanti saya pisahkan untuk Bu Nur. Terima Iya, kasih sama-sama. sudah waktu. Saya mau Makasih. pamit mau jagung dulu. Oh iya, monggo Bu Nur. Iya, Silakan. Waalaikumsalam. Permisi. Iya. Ya, Bu Wahyu. Iya. Tadi saya sudah mengamati coaching yang dilakukan Bu Wahyu dan Bu Nur. Jadi, Nah, ya. Menurut Bu Nur, bagaimana penilaian pada kompetensi tadi? Apakah kompetensi yang ingin Bu Nur capai tadi sudah sesuai? sudah Bu Nur sudah mampu menyelesaikan masalahnya yang dikeluhkan pada saya dengan pertanyaan pemantik yang saya berikan. Dia bisa menemukan solusinya sendiri. Ya. Nah, Bu Wahyu, bagaimana bolehkah saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ada beberapa catatan yang sudah saya catat selama saya melakukan observasi terhadap Iya. coaching yang Bu Wahyu lakukan ya. Iya Bu. Untuk yang pertama tadi saya sudah mengamati untuk Bu Wahyu ketika menjadi coach, jadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya. Iya. Jadi sudah menanyakan tujuan dari coachingnya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengetahui rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Nur seperti apa, dan kemudian tanggung jawab komitmen yang akan dilakukan Bu Nur. Iya. Tadi sudah sesuai sekali. Terima kasih. Bu. Nah, tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, Iya. agar coaching nanti bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, menurut Bu Wahyu, bagaimana pendapat Bu Wahyu tentang hasil dari pengamatan saya ini tadi? Apakah sudah sesuai atau Sudah sesuai yang seperti yang saya lakukan Bu. Terima kasih atas pengamatan dan masukannya. ya? Kemudian untuk Bu Wahyu sendiri, dari yang sudah dilakukan tadi, coaching tadi, apakah ada yang belum sesuai? Mungkin saya pertanyaannya bisa lebih digali lagi seperti Ya, itu. ya, betul sekali ya Bu Wahyu ya. Tadi saya juga mengamati bahwa dalam penyusunan kata-kata untuk mengajukan pertanyaan tadi, Bu Wahyu tadi banyak menggunakan kata mungkin ya, Iya, mungkin Bu. itu untuk ditingkatkan lagi. Kemudian dari Bu Wahyunya rencana atau tindak lanjut supaya lebih baik lagi untuk mengatasi apa yang belum sesuai tadi bagaimana? Saya akan mencoba berlatih terus Bu untuk Iya. mengulang-ulang jadi coach agar bisa belajar ngomong yang lancar dan mudah dipahami seperti itu. Ya. Ini yang sudah Bu Wahyu sampaikan saya catat di form supervisi, jadi nanti untuk bisa ditindaklanjuti begitu ya Bu Wahyu Iya, ya. Bu. Terima kasih. Baik, mungkin itu dari saya Bu Wahyu, semoga nanti bisa lebih baik di depannya. Saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih Bu Ya, untuk terima kasih pengamatannya. sudah selalu Bu Terima Wahyu. kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Nur. Sudah lama menunggu di sini? Ya sudah lumayan Bu Nur. Silakan duduk Bu Nur. Iya. Terima kasih. Iya Bu Nur. Bu Ratna, saya dengar tadi itu dari Bu Sofi hari ini mau ada kucing ya? Iya betul sekali Bu Nur. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Budi Bu Nur. Jadi perkenankan nanti saya jadi observer di sini. Ya. Saya akan melihat bagaimana Bu Ratna nanti melakukan coaching, di mana saya akan mengisi rubrik penilaian yang berisi dari 3 kompetensi dalam coaching. Oh iya. Masih ingat ya Bu Ratna? Ya siap, masih ingat Bu, ada 3 kompetensi. Yang pertama hadir sepenuhnya atau present, kemudian yang kedua kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan berikutnya adalah mendengarkan secara aktif dari kegiatan coaching itu. Iya. Jadi yang pertama present, harus hadir secara penuh. Kemudian yang keduanya itu mendengarkan aktif dulu, bagaimana prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan berbobot yang Bu Ratna sampaikan. Ya. Jadi dari 3 kompetensi tadi, yang nanti saya amati yang lebih spesifik itu yang bagian mana ya? Yang bagian yang terakhir Bu, untuk yang ketiga tadi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, ya, oke. itu. Menurut Bu Ratna, saat ini pertanyaan berbobot yang selama ini Bu Ratna buat itu ada pada level berapa Bu? Untuk saat ini masih di level 6 Bu Nur. Iya, masih di level 6. Kira-kira mau mencapai level berapa yang diinginkan Bu Ratna? Ya, saya sih tidak muluk-muluk ya Bu, ya cukup di level 8 saja sudah bisa itu ya, alhamdulillah Ibu ya. Oke. Ya, jadi level 8 ya. Ya. Untuk mencapai level 8, apa indikator yang bisa dikembangkan atau indikator tercapaian dari proses ini nanti? Ya. Indikator yang ingin dicapai dan diharapkan untuk mencapai yang ke kriteria ke-8 tadi itu, yang saya harapkan adalah coach atau yang nantinya itu yang melakukan coaching saya itu dengan Bu Budi. Jadi Bu Budi itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Budi alami itu dari dirinya sendiri. Jadi Bu Budi bisa memunculkan solusi dari dirinya sendiri. Itu bukan saya yang memberikan solusi. Begitu Bu Budi. Iya, mantap. Jadi harapannya adalah Bu Budi bisa memunculkan ide atau solusi atau kesulitan yang dihadapi. Oke. Untuk itu izinkan saya ya Bu Ratna, saya nanti akan menemani Bu Ratna dalam melakukan coaching dengan Bu Budi. Ya, siap. Terima kasih Bu Nur. Ya, mungkin sebentar lagi Bu Budi akan datang Bu. Iya, silakan saya siap. Ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Budi. Maaf mengganggu waktunya. Ya, ini ada Bu Nur yang nantinya akan jadi observer kita dalam makan kucing. Iya. Perkenalkan Bu, Iya. saya Budi. Iya, kita kenalan lagi ya, oke? Oh iya. Ya. Bu Ratna, maaf. Ini saya ada sedikit masalah di kelas. Iya. Saya ingin sharing-sharing itu dengan Bu Ratna. Boleh tidak Bu? Oh, boleh Bu Budi. Saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Bagaimana Bu Budi? Saya kira cukup Bu. Cukup. Cuma tadi ketika pembelajaran Bu, saya agak gemas dengan salah satu murid saya. Itu ketika saya menyampaikan materi. Iswan itu namanya Iswan Bu. Oh, Iswan, Ya. ada pada Iswan. Ya, Iswan ada. Iswan itu ketika saya menyampaikan materi selalu mengalihkan perhatian saya Bu. Misalkan ketika saya baru serius menyampaikan materi, dia itu tanya, Bu nanti ketika istirahat boleh main sepak bola nggak Bu? Kemudian nanti pulangnya jam berapa Bu? Nanti ada ekstra seni nggak Bu? Seperti itu. Akhirnya dengan Iswan bertanya seperti itu, saya pasti teralih dari materi yang saya sampaikan dengan menasihati Iswan, kemudian mengingatkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah
kita sepakati, kemudian mengembalikan Iswan ke karakter yang baik itu bagaimana. Akhirnya dengan materi yang saya sampaikan itu kemudian saya ulangi lagi Bu, begitu terus seperti ini. Jadi materi itu tidak berkembang, sulit sekali untuk berkembang karena harus diulang-ulang terus. Ketika Iswan tanya selalu saya ulang dari atas lalu dari depan lagi Bu. Ya. Jadi permasalahan dengan Iswan adalah Iswan kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran Iya, sehingga Bu. Bu Budi sering mengulang materi pembelajaran Iya. ya. Nah Bu Budi, jadi menurut Bu Budi itu untuk pertemuan kali ini nanti apa yang ingin diharapkan dari Bu Budi? Saya ingin mendapatkan solusi Bu ketika Iswan itu bisa fokus ketika mengikuti iya. pembelajaran saya di kelas Bu. Jadi Iya. tidak seenaknya sendiri agar capaian materi sesuai dengan apa yang akan dicapai, apalagi hari ini kan sudah mendekati PSA Bu. Iya, Jadi sebentar materi lagi. harus segera tuntas. Mm-mm. Nah, bagaimana itu agar saya mendapatkan solusi agar Iya. Iswan itu bisa fokus di kelas Iya. Bu. Nah, kalau begitu, menurut Bu Budi, hal apa saja yang menurut Bu Budi itu Iswan menjadikannya tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran? Hal apa saja itu Bu Budi, menurut Bu Budi? Kalau menurut saya itu Iswan terbiasa sikap di rumah Bu. Jadi pembiasaan di rumah itu selalu dimanja karena anaknya anak yang terakhir. Jadi sama ibunya itu selalu apa yang diminta itu dituruti. Jadi kemudian ketika Iswan berkata yang kurang baik pun ibunya itu maklum karena merasa kalau Iswan itu masih kecil. Jadi tidak apa-apalah berkata seperti itu. Iya. Jadi kebiasaan di rumah itu terbawa di sekolah Bu. Jadi Iswan itu maunya diutamakan. Jadi ketika dia bertingkah, guru dan teman-temannya itu harus maklum dengan tingkahnya dia. Padahal dia itu ketika di kelas itu kadang seenaknya bernyanyi-nyanyi sekenanya. Kemudian ketika temannya menulis itu pensilnya diambil, kemudian bukunya itu dicoret-coret dengan tidak bisa dibaca. Itu akhirnya kan teman-temannya marah di kelas. Jadi menurut Bu Budi, penyebab dari Iswan itu kurang fokus belajar adalah karena kebiasaan di rumah sering dimanja orang tuanya, seperti itu ya Bu Budi? Iya. Mungkin ada penyebab lain yang ada di sekolah mungkin yang membuat Iswan kurang fokus Bu Budi? Mainan sendiri Bu, sukanya masih kalau walaupun Iswan itu masih sudah di kelas 5 tapi secara daya serap berpikir itu seperti kelas 1 Bu. Jadi seenaknya, kemudian kalau nanti Iswan itu bertanya kalau tidak dijawab itu malah lebih berulah. Jadi entah lari ke depan di depan whiteboard, kemudian lari izin ke belakang, akhirnya mau tidak mau kan gurunya memperhatikan dia Bu. Kalau menurut Bu Budi, apakah strategi pembelajaran yang Bu Budi laksanakan itu sudah sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhannya si Iswan? Untuk strategi itu yang sudah saya lakukan ya Bu ya, itu saya di kelas itu mengajar dengan suara yang keras, yang lantang, yang tegas begitu, biar sekiranya Iswan itu tidak fokus karena suara saya keras, jadi Iswan mendengarkan. Kemudian sekali waktu saya pembelajaran di outdoor, di lapangan, atau di perpustakaan, atau di halaman depan sekolahan. Kemudian ketika di kelas saya kadang menggunakan audio visual, saya putarkan di YouTube atau video-video yang saya buat. Kemudian saya tampilkan visual berdasarkan gambar-gambar itu. Kemudian ketika itu lagi, ketika sudah merasa agak bosan anaknya itu, saya beri kegiatan kinestetik Bu untuk menciptakan produk. Jadi biar di kelas itu anaknya tidak bosan, tidak monoton saja seperti itu. Jadi sudah banyak sekali alternatif pembelajaran yang sudah Bu Budi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun untuk saat ini masih belum bisa terselesaikan. Belum. Ya. Oke, begitu. Kalau begitu, menurut Bu Budi, apa saja yang mungkin Bu Budi ingin rencanakan sebagai aksi untuk memecahkan masalahnya Bu Budi itu? Rencana apa yang ingin Bu Budi lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Budi alami? Gitu. Kalau rencana saya ke depan Bu, yang pertama meminta rekan sejawat Bapak Ibu guru, saya ajak kolaborasi untuk mengawasi Iswan ketika berada di luar kelas. Kemudian ketika jam mapel, misalkan olahraga, agama, bahasa Inggris, atau ketika seni, ekstra dan mapel lainnya itu Bu. Kemudian yang kedua,
juga memberitahukan kepada kepala sekolah. Kadang agar kepala sekolah itu juga sekali waktu menengok di kelas. Jadi Iswan merasa nanti kalau saya tidak fokus, tidak serius, tahu-tahu bu kepala sekolah menengok ke kelas atau guru yang lain masuk ke kelas. Jadi biar merasa dia itu semua orang mengawasi, semua bapak ibu guru itu mengawasi seperti itu. Dan yang ketiga, mau memanggil orang tuanya untuk ke sekolah bu, paling tidak memberitahukan agar dengan tingkahnya Iswan seperti itu di kelas, agar orang tuanya ketika di rumah itu tidak memanjakannya, kemudian ikut mengawasi perilakunya, baik kemudian sikapnya, dan setelah perilaku dan sikapnya itu orang tua ikut mengawasi, juga melaporkan atau mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, bapak ibu guru atau kepala sekolah. Jadi tindakan apa yang dilakukan di sekolah itu akan berkelanjutan ketika di rumah. Jadi kita sinkron, biar Iswan itu ketika bertingkah di rumah juga sama, harus bersikap apa ketika di kelas seperti itu. Ya, jadi yang ingin Buku dilakukan atau rencana yang ingin dilakukan itu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, itu juga dengan orang tua yang di rumah, begitu ya Bu Budi? Iya, Brana. Untuk Bu Budi, apa komitmen dari Bu Budi terhadap rencana yang akan dilakukan ini? Saya agar dengan tujuan agar Iswan itu semakin kesini, apalagi sudah mau PSA, itu agar semakin baik, kemudian bisa fokus, kemudian dengan nilai-nilai yang kemarin masih rendah atau masih belum mencapai taraf yang diinginkan sesuai harapan, nanti kedepannya biar bisa mencapai nilai yang bagus seperti teman-temannya Bu. Kemudian mandirinya juga muncul, tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas juga muncul seperti itu. Jadi kemandirian dan karakternya Iswan itu bisa baik seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Budi. Saya sangat mendukung ini rencana yang Bu Budi lakukan dan komitmen yang ingin Bu Budi lakukan. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Budi ya. Iya, terima kasih Bu Rana ya. Iya. Terima kasih. Saya sudah merasa lega ini Bu, Ya, sudah bisa alhamdulillah. mengungkapkan apa yang jadi hambatan saya di hati Bu. Terima kasih sekali dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak. Semoga nanti ketika saya mengalami hambatan-hambatan seperti itu Bu Rana tidak berkeberatan untuk saya ajak ketemu lagi seperti ini ya Bu ya. Tidak berkeberatan sama Terima sekali. kasih Bu. Ya, Mohon maaf. sama-sama. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, Bu Ratna Iya, tadi Bu. sudah mendengarkan percakapan atau proses pitching yang Iya. tadi disampaikan sama Bu Budi. Ya. Bagaimana menurut Bu Ratna penilaian Bu Ratna sendiri terkait pertanyaan berbobot yang tadi Bu Ratna sampaikan pada Bu Budi? Ya. Menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Budi untuk menggali informasi-informasi tentang permasalahan yang Bu Budi itu sudah sesuai. Jadi Bu Budi itu bisa memunculkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Budi alami dengan dirinya sendiri begitu. Jadi bukan dari saya yang menemukan solusi, tetapi Bu Budi sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang dialami Bu Budi. Begitu benar. Iya, bagus. Boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan yang tadi saya dengar ya? Siap, benar, silahkan. Iya. Jadi berdasarkan pengamatan sesuai dengan rubrik penilaian kucing Iya. untuk kompetensi kucing itu tadi yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Saya sudah melihat untuk percakapan tadi, tatapan mata, kemudian secara posisi tubuh, kemudian perhatian itu sudah menunjukkan present itu hasilnya bagus, baik gitu ya. Yang kedua itu tentang mendengarkan dengan baik. Jadi tadi Bu Ratna sudah mendengarkan dengan baik sehingga bisa mengambil kata kunci yang disampaikan oleh Bu Budi. Iya. Yang ketiga adalah pertanyaan berbobot juga sudah dilakukan dengan baik. Gitu. Yang ini tadi menjadi fokus utama yang ingin dikembangkan oleh Bu Ratna. Iya, betul. Ya. Jadi pengamatan yang belum sesuai menurut saya adalah dalam pemilihan kata. Oh, begitu. Iya. Jadi pemilihan kata untuk membuat pertanyaan berbobot agar lebih mengena dan bermakna pada kucing.
Oh begitu, iya. Menurut Bu Ratna sendiri, bagaimana dari hasil pengamatan yang saya lakukan, menurut Bu Ratna bagaimana? Oh iya, yang diamati Bu Nur itu memang benar, sesuai, ya sudah sesuai dengan yang saya lakukan. Jadi memang perlu ada terima kasih Bu Nur ya, atas masukan dari Bu Nur selama mengamati atau mengobserver saya dan makan kucing dengan Bu Budi. Iya, iya. Lalu tadi saya ada sedikit masukan. Menurut Bu Ratna, bagaimana tindak lanjut selanjutnya untuk memperbaiki ini? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki dari kemampuan mengajukan pertanyaan bobot, yaitu saya akan melakukan latihan-latihan kucing Bu secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali 2 kali, tapi dengan kegiatan kucing yang berkelanjutan mungkin akan lebih bisa mengasah kemampuan membuat pertanyaan berbobot di dalam pelaksanaan kucing, mungkin seperti itu. Benar bagus. Jadi hasil pengamatan yang tadi itu sudah saya catat dalam form supervisi dan tindak lanjutnya saya tulis di sini ya. Siap Bu Nur. Lalu apa yang Bu Ratna dapat pada proses kali ini? Ya, yang saya dapatkan ini dengan melakukan kucing dengan Bu Budi, yang saya dapatkan itu saya bisa menggali informasi dari Bu Budi tentang permasalahan dialami. Selain itu juga saya bisa memunculkan ide-ide dari solusi permasalahan dari Bu Budi sendiri. Jadi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dari Bu Budi bisa memunculkan solusi dari dirinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Begitu. Bagus, Bu Ratna sudah melakukan coaching dan sudah tahu apa yang nanti mau ditindaklanjuti. Ya. Mungkin sampai di sini dulu ya, saya melakukan observasi. Iya. Nanti lain kali kita sambung lagi. Ya, terima kasih sekali Bu Saya Nur pamit atas dulu ya. waktunya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur.